Membaca apa yang terjadi di Cilegon, Banten terhadap penolakan pembangunan gereja di sana bikin hati ini geram dan miris. Ternyata bahkan di Pulau Jawa yang dianggap sebagai pulau termodern di Indonesia, masih ada saja masyarakatnya yang menolak pembangunan rumah ibadah umat beragama lain. Saya nggak paham, padahal sudah ada internet, sudah terkoneksi dengan dunia luar, sudah modern. Bahkan Elon Musk sudah menyiapkan misi untuk ke planet Mars. Tapi masih saja ada di bagian belahan daerah di Indonesia yang masih berkutat di wilayah kefanatikan tanpa alasan yang jelas. Agama yang seharusnya jadi petunjuk supaya manusia bisa mengembangkan akalnya, malah jadi pedang untuk melarang manusia lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang saya heran, kepala daerahnya begitu takut dengan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama itu. Gak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Mereka seperti terpenjara oleh janji mereka waktu pemilu lalu dan tidak berdaya ketika ormas-ormas itu menagih janji kepada mereka. Padahal jelas kan, undang-undang menjamin kemerdekaan setiap warga negara di Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau wali kota Cilegon dan wakilnya malah menekan kebebasan beragama warganya dan melarang mereka mendirikan rumah ibadah, wali kota Cilegon dan wakilnya seharusnya bisa dianggap sudah melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. Sebagai catatan ya, pada tahun 1975, Bupati Serang mengeluarkan surat keputusan kalau di Serang tidak boleh ada gereja. Ini sendiri sebenarnya adalah keputusan aneh yang didasarkan pada fakta pada waktu itu bahwa dulu warga Serang 99% beragama Islam. Tapi seharusnya kan SK itu sudah tidak berlaku karena menurut data statistik BPS, komposisi agama di Cilegon itu sudah jauh berubah. Menurut data tahun 2010 saja, warga Kristen di Cilegon sudah berjumlah 13 jutaan orang. Ditambah warga Katolik sebanyak 6 jutaan orang. Dan itu berarti hampir 10% warga Cilegon beragama Kristen. Dan kalau di total semuanya, jumlah penduduk non-muslim di Cilegon jumlahnya sampai 12% dari total agama penduduk di sana. Dan surat keputusan Bupati Serang di tahun 1975 inilah yang diduga jadi dasar penolakan pembangunan gereja di Cilegon sampai sekarang. Meski sebenarnya alasan utama pasti bukan itu. Karena intoleransi itu tidak membutuhkan alasan apapun selain penolakan terhadap perbedaan akibat kesombongan beragama pada satu kaum. Yang saya nggak paham, ormas-ormas di Cilegon yang mengaku umat Nabi Muhammad itu sebenarnya mencontoh siapa? Karena kalau mau ditarik ke belakang, Nabi yang ormas ikuti itu dikenal sebagai pribadi yang toleran dan bahkan melindungi umat beragama lain ketika beliau berkuasa. Sebagai contoh, pernah diungkapkan oleh Quraisy Shihab bahwa Nabi Muhammad pernah membuat surat perjanjian dengan orang Kristen di daerahnya supaya mereka dilindungi. Bahkan kalau tempat ibadah mereka rusak, kaum muslim wajib membantu memperbaiki tanpa pernah membebankan biaya kepada mereka. Dokumen tentang titah Nabi Muhammad itu dikenal dengan nama Perjanjian Najran. Perjanjian Najran itu dikeluarkan sebagai surat jaminan atas hak-hak orang Kristen yang ada di wilayahnya. Kesombongan atas nama agama ini memang jadi masalah di banyak negara di dunia.
bukan hanya di Indonesia saja. Dan yang menarik, kelompok-kelompok fundamentalis agama ini kebanyakan dari kelompok yang pemikirannya terbelakang dan menolak kemajuan zaman. Mereka sibuk menjual akhirat dengan mengambil keuntungan dari manusia lain di dunia. Mereka bukan saja berubah dari manusia biasa menjadi wakil Tuhan, mereka bahkan sudah menjadi Tuhan itu sendiri, menciptakan hukum sendiri sehingga mereka tumbuh menjadi pembangkang atau dulu dikenal dengan nama Khawaris dan di lokal kita dikenal dengan sebutan Kadrun atau Kadal Gurun. Ya, semoga pemerintah pusat secepatnya menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan kewibawaan negara. Karena kalau masalah Cilegon ini meluas, maka di daerah-daerah di mana yang Muslim menjadi minoritas, bisa saja dikeluarkan larangan mendirikan masjid sebagai balasan, dan ini tentu akan menimbulkan perselisihan yang apinya bisa membesar. Negara harus punya wibawa. Masa wali kota kok kalah sama ormas? Malu apa? Mending istirahat di rumah lah. Salam teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Albi Update TV. Sangat menyedihkan teman-teman ketika ada seorang pemimpin, dan pemimpin itu adalah seorang wali kota yang ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Kita lihat teman-teman, seorang pegiat media sosial yaitu Bung Denny Siregar juga mengecam keras dan tidak setuju dengan seorang wali kota. Ya, bahkan Denny Siregar mengatakan bahwa masa sih wali kota kalah sama ormas yang berbaju agama ini. Oke teman-teman, kita lihat ada pesan komentar ya dari kawan-kawan. Mari kita lihat. Safapon, agama saya Islam, tapi saya menolak keras intoleransi terhadap agama apapun yang diakui pemerintah. Stop intoleransi. Ya, memang harusnya begitu ya. Harusnya begitu, tapi tidak semua orang begitu. Memang sangat menyedihkan. Ada Usep Sutendi. Menangis pun saya sudah tak bisa, Bang Denny. Saya Muslim, tapi hati saya terasa diiris-iris mendengar saudara-saudaraku umat Kristen tidak mendapat izin untuk mendirikan rumah ibadah mereka. Semoga Kementerian Agama segera menyelesaikan masalah intoleran ini. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa saudara sekalian. Ini ada Chandra Susetio. Mari kita menjadi muslim yang baik dan benar, saling menghormati dan melindungi sesama umat beragama. Terima kasih edukasinya Bang Denny. Ada kemudian Rezeki Bancar Nahor. Terima kasih saudara-saudara kami yang selalu mendukung toleransi untuk bangsa kita. Ada Jujur Aja deh. Terima kasih untuk teman-teman Muslim Nusantara dan tim Cokro TV yang menyuarakan keprihatinan kami sebagai yang katanya minoritas, padahal saya sampai sekarang merasa diri saya adalah Indonesia. Kenapa masih banyak pemimpin di Indonesia yang membudayakan diskriminasi dan menolak perbedaan? Seharusnya perbedaan jangan dianggap ancaman, tapi adalah sesuatu diizinkan oleh Allah atau Tuhan juga kan. Kemudian ada Dahlan Gultom. Panjang umur dan sehat lain ini. Kapling di surga sudah menunggumu, tetaplah suarakan kebenaran itu. Tuhan memberkatimu selalu. Amin. Ada Freddy Angga Setiawan. Saya sangat malu berada di tanah perantauan yang dimana muslim menjadi minoritas. Kami umat muslim sangat diterima dengan baik. Dipersilakan ibadah tanpa ada diskriminasi. Dipersilakan jumatan. Dipersilakan pengajian. Jujur saya sangat malu melihat kelakuan orang-orang ini. Saya sangat malu sekali. Tolong jangan bikin malu umat muslim. Iya, kami juga percaya ya sebagai orang Kristen bahwa tidak semua muslim yang melakukan tindakan seperti itu. Ya. Orang-orang seperti ini saya rasa mereka belum mendalami agama yang sesungguhnya.
Ada terima kasih, namanya terima kasih nama akunnya. Salam dari Sulawesi Utara, daerah yang sangat toleransi untuk semua agama. Amin, terima kasih. Kemudian ada Malani Hot Maida Sihotang. Orang-orang seperti ini tidak pantas untuk menjadi wakilnya rakyat. Miris banget. Pejabat tinggi punya perilaku sebegitu. Salut buat Bang Denny. Terus suarakan kebenaran. Salam toleransi. Oke, salam toleransi. Radot Simbolon, terima kasih Bang Den. Semoga Tuhan memberkati Bang Denny, sekeluarga dan negara Indonesia tercinta. Amin. Baik teman-teman, itulah yang terjadi di Cilegon, dan tentu doa kita supaya negara Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, bukan negara perbedaan. Karena di negara ini kalaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, itu kemudian yang disebut dengan toleransi. Dan mari kita doakan yang terbaik untuk Bung Denny Siregar yang selalu menyuarakan kebenaran dan toleransi yang bagi yang membangkang. Dan kita doakan teman-teman Kristen yang di Cilegon, semoga mereka tetap sabar dan tabah menghadapi situasi ini. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini dan yang sudah like serta share videonya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.